Ternyata dosen itu nggak cuma mengajar, ternyata beban dosen itu ada pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat, lalu ada publikasi jurnal. Jadi nggak cuma mengajar. Kalau mengajar kita pas waktu SMA saya itu jurusannya IPA, itu di luar keuangan. Lalu saya ambil kuliah itu akuntansi. Ternyata saya juga bisa bekerja di bagian keuangan. Halo, perkenalkan nama saya Indari Umaya. Background saya sebagai dosen di Unisba, Universitas Islam Blitar. Saya alumni dari Uniska, tahun lulus saya S1 itu 2019, lalu saya lanjut lagi kuliah S2 juga tetap di Uniska, itu lulus tahun 2021. Pertama itu saya pas S1 itu ada usaha. Jadi saya tuh pernah online shop gitu. Pas online shop itu alhamdulillah ya, online shop saya itu rame. Jadi saya tuh punya tabungan itu banyak. Dari tabungan itu saya tuh berpikir mau buat apa uang ini gitu kan. Terus setelah di semester 8 itu skripsi, saya kepikiran untuk ambil S2 di Uniska. Jadi setelah ambil S2 di Uniska itu dari hasil online shop. Jadi saya itu kuliah sambil jualan gitu. Setelah lulus S2, saya kepikir lulus S2 itu mau jadi apa gitu. Akhirnya saya mikir, apa coba saya ngelamar jadi dosen aja. Tantangannya banyak. Ternyata dosen itu nggak cuma mengajar, ternyata beban dosen itu banyak. Nggak cuma mengajar, ada pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat, lalu ada publikasi jurnal. Jadi nggak cuma mengajar. Kalau mengajar kita masih bisa kondisional, saling sharing dan yang lainnya kayak gitu. Cuma ternyata itu dosen itu nggak cuma mengajar, ada beban lain. Itu yang saya kaget ketika menjadi dosen. Kalau teori biasanya saya lakukan presentasi. Setelah presentasi nanti saya pasti ngasih pembahasan sedikit. Lalu untuk prakteknya biasanya saya nanti ada praktek kewirausahaan kayak gitu, usaha per kelompok, buka usaha jualan apa itu nanti pakai teori manajemen strateginya seperti apa kayak gitu. Yang paling menarik tuh kalau manajemen strategik pasti pemasaran ya. Kita fokus pada 4P. Price, place, produk sama promotion. Itu kunci penting manajemen strategik pemasaran menurut saya itu. Dan itu bisa dituangkan ketika kita jadi entrepreneur, wirausahawan. Jadi kan mahasiswa tuh sekarang kan nggak harus belajar aja, kita kan juga bisa buka usaha kecil-kecilan kayak gitu. Kalau kita sudah masuk dalam lebih dalam manajemen strategi, ternyata manajemen strategi asik. Tidak ada yang sulit ketika kita itu ada niat untuk mempelajari itu. Bisa saja. Dulu saya itu pas waktu SMA saya itu jurusannya IPA, jadi bukan IPS. Itu di luar keuangan. Lalu saya ambil kuliah itu akuntansi. Ketika saya masuk akuntansi, ternyata saya juga bisa bekerja di bagian keuangan. Kalau kita udah ada basic suka dengan keuangan, kerja dimanapun kita pasti bisa. Meskipun sebenarnya kita tidak linear dengan pekerjaan, pasti bisa menyesuaikan, adaptasi, pasti cepat. Pasti selagi yang pertama niat dan punya basic
oh saya kayaknya keuangan nih, itu pasti bisa mengejar. Pokoknya teori itu kepake, prakteknya juga harus dilaksanakan gitu. Banyak, dampaknya banyak, dan teori yang diajarkan itu pasti saya praktekkan ketika saya jualan. Saya paling ingat itu mata kuliah tuh budgeting, yang ngajar itu Bu Ratih. Itu benar-benar saya praktekkan. Jadi ketika saya open PO gitu, modal yang harus saya keluarkan, pendapatan yang harus saya terima itu berapa, itu mulai saya catat. Di situ keuangan saya tertata rapi. Jadi keuntungan berapa sekian dan yang lainnya itu saya tahu. Karena dari dulu kata orang tua saya tuh suka uang gitu kan. Suka uang dari kecil. Ini fun fact, cerita lucu. Saya dulu pas waktu kecil tuh makan, kalau nggak dikasih uang tuh saya nggak makan. Jadi secinta itu saya dengan keuangan. Cuma pas waktu SMA itu memang saya tuh salah jurusan. Saya ambil IPA, akhirnya saya ambil keuangan. Kerja, saya juga sambil kerja nih Mas, selain jadi dosen di bagian manajemen, saya juga kerja di kantor desa, itu juga bagian keuangan. Meskipun ketika kita kuliah itu, mata kuliah yang kita dapat itu laporan keuangan perusahaan dan yang lainnya, itu pasti berbanding terbalik 180 derajat ketika saya kerja di kantor desa bagian keuangan. Cuma kalau kita sudah punya basic, gimana ya, kalau sudah punya basic keuangan, sudah punya basic keuangan ketika kita kuliah, itu kepake banget. Jadi adaptasi menyikapi keuangan, oh keuangan pemerintah desa tuh ternyata seperti ini, itu cepet banget karena kita udah punya basic keuangan. Dulu lulus 2019. Terus 2019, terus saya ditarik kerja di kantor desa, itu 2020. Di 2020 tuh saya nyambi kuliah S2. Jadi awal saya itu niat saya tetap setelah lulus S2, setelah lulus S1 saya ambil S2. Ternyata sambil saya kuliah, saya ditarik kerja di kantor desa. Jadi sambil kuliah, sambil kerja. Dulu tuh gitu. Setelah lulus S2, saya mencoba nih, apakah saya cuma akan kerja sebagai staf keuangan dengan basic lulusan S2 kayak gitu. Akhirnya saya mencoba mendaftar pengajar dosen, itu ada di beberapa kampus. Akhirnya keterima di Unisba, itu Universitas Islam Blitar. Untuk menyesuaikan waktu tuh berat, jujur berat, apalagi kalau di akhir tahun seperti ini harus fokus salah satu, dan itu ngatur waktunya susah banget. Cuma kalau kita bisa melewati itu ya pasti kita bisa merasakan manfaat positifnya. Untuk teman-teman di luar sana, khususnya lulusan SMA, kalau bingung kalian mau kuliah di mana, langsung aja daftar kuliah di Uniska. Jangan takut setelah lulus S1 nggak terima kerja, jangan takut, pasti kita keterima kerja.